Dulu, Danny hanyalah pemuda miskin yang hidup pas-pasan di gang sempit Jakarta, hingga pertemuannya dengan seorang bule cantik mengubah segalanya secara instan: harta, kekuasaan, bahkan hidupnya menjadi sorotan dunia. Tapi siapa sangka, di balik senyum manis wanita asing itu, tersembunyi misi rahasia yang bisa menghancurkan hidup Danny dalam sekejap. Jakarta pukul 8 pagi adalah medan perang bagi orang seperti Danny. Peluhnya menetes sejak matahari baru naik, menyatu dengan debu jalanan yang tak pernah habis ditiup angin. Jaket ojolnya sudah pudar, helmnya lecet di sana-sini, dan motornya Yamaha tua keluaran 2008 sering mati mendadak di tanjakan. Tapi Danny tak pernah mengeluh. Hidupnya memang keras, tapi bukan berarti dia harus menyerah. "Bang Danny, pesanan udah siap ya?" teriak Mbak Ayu dari warteg pojokan gang sempit di kawasan Tebet. Di sekelilingnya, deru kendaraan dan klakson bersahutan. Disinilah kehidupannya berputar, antara jalanan sempit, panas menyengat, dan harapan kecil yang entah kapan berubah nyata. "Siap, Mbak." "Nasi Padang 2, es teh 1, sahut Danny sambil tersenyum, meski dalam hati dia tahu ongkir dari pesanan ini cuma cukup buat isi bensin dan makan malam. Hari itu sebenarnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung membosankan. Wajahnya panik, napasnya memburu, dan tangannya menggenggam erat tas kecil berwarna merah. Beberapa anak kecil berdiri di belakangnya, tertawa geli, entah mengejek atau benar-benar tak paham apa yang terjadi. Orderan sepi, jalanan macet, dan dompetnya tinggal selembar 10 ribuan. Tapi Danny tetap keliling, berharap ada notifikasi berbunyi dari aplikasi seperti sulap yang bisa menyelamatkan hari. Ia duduk sebentar di bangku warung, meneguk teh hangat gratis dari Mbak Ayu. Tiba-tiba, ia memesan segelas air putih dan memberi handuk kecil untuk membersihkan luka lecet di lutut perempuan itu. Sebuah suara keras datang dari ujung gang. Danny spontan menoleh. Dari kejauhan, seorang perempuan bule dengan rambut pirang acak-acakan jatuh terduduk di aspal. Danny langsung bangkit dan berlari ke arah wanita itu. "Aman di sini, Mbak?" Miss, sini aja dulu duduk di warung." "Hey, you okay?" tanyanya sambil membantu si bule berdiri. Perempuan itu menatap Danny dengan mata birunya yang tampak ketakutan. Danny menengok ke sekitar, memastikan tidak ada orang mencurigakan yang mengejarnya. "Thank you, Danny. I'm lost. Nomor phone, nomor internet. Help me, please," katanya dengan suara parau. "Help you? Ada apa?" Ia tahu itu keputusan gila membawa perempuan bule yang baru dikenal ke tempat tinggalnya. Tapi ia juga tahu, kadang kebaikan datang dari tindakan kecil yang tidak direncanakan. Si bule menunjuk ke arah gang sebelah. They tried to steal my phone." Danny mengangguk cepat. Dengan sigap, Danny membawa perempuan itu ke warung milik Mbak Ayu. "Just need a place to stay for now." "Aduh, kasihan banget. Bang, nih bule dari mana ya?" Tersesat, bisik Mbak Ayu sambil mengintip. Danny hanya mengangkat bahu. "Nggak tahu. Dia bilang barusan dirampok." Ia terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dirampok. Namun Danny tidak tahu, pertemuan ini akan menjadi awal dari babak paling mengejutkan dalam hidupnya. Sebuah hidup yang tak akan pernah lagi sama setelah hari ini. Mereka melewati gang-gang sempit, menyusuri jalanan kota yang riuh, menuju kontrakan kecil Danny di belakang pasar. Saat perempuan itu sudah agak tenang, Danny bertanya, "Nama kamu siapa?" Perempuan itu tersenyum tipis. Amelie, nama yang cantik. "Aku Danny." Amelie mengangguk. Danny garuk-garuk kepala. "Waduh, ya sudah, ikut aku aja dulu, biar aman." Tanpa pikir panjang, Danny mengantar Amelie ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian perampokan. Tapi Amelie menolak. "Nomor please. I don't want trouble." Danny makin bingung. "Tapi kamu harus lapor." Amelie hanya menggelang pelan. Melihat wajah Amelie yang sungguh-sungguh, Danny pun luluh. Danny akhirnya membonceng Amelie dengan motornya yang nyaris kehabisan bensin. Sepanjang perjalanan, Danny menoleh beberapa kali. Amelie duduk dengan tenang, meski pakaian dan wajahnya lusuh. Tapi ada yang aneh. Siapa sebenarnya perempuan ini? Pikir Danny, kenapa dia tak mau ke polisi? Dan kenapa dia seperti tahu kemana dia harus pergi?
Semua pertanyaan itu mengendap di benaknya. Kontrakan Denny bisa dibilang lebih mirip kamar gudang dibanding tempat tinggal. Dindingnya dari triplek tipis, lantainya masih semen kasar, dan satu-satunya harta berharga adalah kipas angin berdengung yang sudah tak bisa berputar ke kiri atau kanan. Tapi malam itu, tempat kumuh itu menjadi tempat persinggahan bagi seorang bul cantik yang baru saja Denny temui beberapa jam lalu. Amelie duduk di kasur tipis Denny, memegangi lututnya yang masih merah. Sementara Denny sibuk mencari balsam dan plester dari kalang rokok bekas yang dijadikan kotak P3K. "Sari, tempatnya begini," ucap Denny sambil tersenyum canggung. "Tapi setidaknya aman." Amelie hanya menatap sekeliling. Lalu matanya menatap Denny lekat-lekat. "You live here alone?" Denny mengangguk. "Yah, yes, alone, just me." Setelah luka Amelie dibersihkan, Denny menyuguhkan semangkuk mie instan dan segelas teh manis hangat. "Makan dulu." "Gak enak sih, tapi lumayan," kata Denny menyodorkan mangkuk. Amelie mencicipi sedikit dan tersenyum. Spicy, but good." Kenapa gadis anggun ini bisa tersesat di gang sempit Jakarta dan tak membawa apa-apa? Denny hanya tertawa kecil, tapi dalam hatinya, ia heran. Grand Palmeria adalah hotel bintang 5 yang hanya bisa dilihatnya dari luar pagar ketika mengantar penumpang kaya. "Amelie, kamu nginap di mana sebenarnya?" tanya Denny akhirnya setelah mereka makan bersama di atas lantai. "Hotel," jawabnya pelan. "Hotel mana?" Amelie terdiam sejenak, lalu berkata singkat, "Grand Palmeria." Tapi sebelum Denny sempat bertanya lebih jauh, Amelie balik bertanya. Denny terbelalak. "Aku juga pernah ditolong orang saat aku nggak punya apa-apa. Jadi sekarang, kalau aku bisa bantu orang lain, ya aku bantu. Meski cuma tempat berteduh dan mie instan. Yang sederhana aja, tapi cukup buat hidupin keluarga. Nggak perlu kaya raya, asal bisa hidup tenang." Kenapa dia bisa tinggal di hotel semewah itu, tapi lari tanpa perlindungan dan tanpa satupun orang mencarinya? "Kamu nginap di sana sendiri?" Amelie mengangguk pelan. "Aku bangun lebih awal, sempat jalan sebentar." "Why are you so kind to me?" Denny terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, "Karena..." Seolah-olah Amelie sedang menilai sesuatu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Bahkan saat jatuh dan dirampok kemarin, dia tak terlihat benar-benar panik seperti turis biasa. Ia sedang membagikan roti dan air mineral yang entah dari mana ia dapatkan. Amelie menatapnya lama. Tatapan itu membuat Denny gugup. Ada rasa canggung, tapi juga hangat. "Do you have dream, Denny?" tanyanya kemudian. Pertanyaan itu menghentikan waktu. Denny menatap langit-langit kontrakannya yang bolong di beberapa titik. Ia menghela napas. "Aku pengen punya warung sendiri." Amelie mengangguk pelan. "I think you'll get it someday," katanya sambil tersenyum. "Plus hotel, food, transport, all on me. Social project, I need someone local. We go to other cities, villages. We help poor people. Even it, you guide me." Ini terdengar seperti mimpi, tapi dari cara Amelie bicara, ia terlihat sangat serius. "You know people, places. You're kind, you're smart. I trust you." Denny balas tersenyum, tapi matanya tetap menyimpan curiga. Siapa perempuan ini sebenarnya? Keesokan paginya, Denny terbangun lebih dulu. Ia kaget melihat Amelie sudah tak ada di kamar. Panik, ia buru-buru keluar. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Amelie sedang duduk di depan kontrakan, dikelilingi anak-anak kecil. "Aku beli di warung seberang," kata Amelie saat melihat Denny mendekat. "Loh, kamu bawa uang?" tanya Denny heran. Amelie hanya mengangkat alis sambil tersenyum. "We always bring emergency dollar. I change it at the minimarket. Easy." Denny manggut-manggut, tapi rasa curiganya makin dalam. Amelie terlalu tenang, terlalu siap. Setelah sarapan, Amelie tiba-tiba berkata, "Denny, I want you to help me." "Help how?" "I have project." Denny mengernyit. "Project apa?" Amelie tersenyum samar. Denny kaget. "Lah, serius?" Amelie mengangguk. "I pay you." "Good, very good." "Berapa?" Amelie menatapnya dalam-dalam. "Double your daily income as driver." Denny hampir tak percaya. Dan satu hal yang Denny belum tahu,
Proyek ini bukan sekadar proyek sosial biasa. Ini adalah awal dari teka-teki besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. 4 hari setelah pertemuan itu, Danny duduk di dalam mobil SUV hitam mengkilap yang belum pernah ia sentuh seumur hidupnya, apalagi dikendarai. Setir nyampuk, asnya dingin, dan di kursi penumpang sebelahnya duduk seorang perempuan bule yang masih terus membungkus pikirannya dengan teka-teki. Emily. Mereka sedang menuju daerah Sukabumi, tempat pertama yang katanya akan dijadikan lokasi bantuan sosial. Emily bilang ia ingin menyumbangkan paket makanan, pakaian, dan alat sekolah ke sebuah desa terpencil yang hampir tak pernah tersentuh bantuan. Danny mengemudi dengan perasaan campur aduk. Rasanya seperti aktor yang tiba-tiba dipaksa main film blockbuster tanpa naskah. Sejak Emily memberinya uang muka sebesar 5 juta rupiah tunai dan menyerahkan ponsel baru beserta kartu debit semua atas nama Danny, hidupnya berubah total. Tapi di balik perubahan itu, satu pertanyaan selalu mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya Emily? Di dashboard, ponsel Danny berbunyi. Sebuah notifikasi transfer masuk Rp75.000. 000 dari akun bernama Am Global Trust. Danny hampir menginjak rem mendadak. Ini, buat apa? Emily, operasional 1 bulan? Jawabnya ringan. Untuk bantuin aku. Emily mengangguk. Warga langsung menyambut karena Danny sebelumnya sudah menghubungi kepala desa. Truk logistik pun tiba malam itu, membawa ratusan paket bantuan berisi sembako, alat tulis, pakaian, dan selimut. Kamu urus logistik, cari relawan, beli kebutuhan. Emily keluar mengenakan hoodie abu-abu. Wajahnya tampak lebih rileks. Jangan tanya-tanya lagi ya. I trust you. You don't look like someone who cheats. Bukannya aku nggak percaya, tapi ini uang banyak banget. Ucap Danny, bingung sekaligus takut. Kamu yakin? Yang paling susah adalah menemukan orang yang benar-benar tulus. Kalimat itu terasa dalam, bukan hanya pujian, tapi juga seperti ujian. Emily menoleh, menatapnya sambil menyunggingkan senyum tenang. Tatapannya berubah. Sejenak, keheningan menggantung di antara mereka. Hati Danny seperti ditusuk pelan. Ia tak segan mencium tangan nenek-nenek, menolong ibu-ibu yang kesusahan membawa beras, dan bercengkerama dengan bahasa Indonesia campur-campur yang terdengar lucu. Mereka sampai di sebuah desa di kaki gunung. Saat warga sibuk mengantre, Emily berdiri di belakang tanda, membagikan langsung ke tangan anak-anak. Tapi saat membuka pintu belakang, ia melihat sebuah tas hitam terbuka. Di dalamnya, terselip paspor dan beberapa dokumen berbahasa Inggris. Warga menyukainya. Danny pun diam-diam ikut kagum. Malam harinya, di sebuah penginapan sederhana, Danny duduk di beranda sambil menyeruput kopi. Capek? Tanyanya. Danny mengangguk, tapi senang. Aku nggak pernah merasa sepenting ini. Emily duduk di sebelahnya. Udara dingin mengalir pelan. Kamu tahu Danny? Katanya sambil menatap langit. Dulu aku selalu pikir, uang bisa menyelesaikan semua. Tapi ternyata, Danny terdiam. Temanku banyak, tapi kebanyakan cuma lihat saldo, bukan jiwaku. Ucapan itu membuat Danny memutar kepala. Kamu anak orang kaya ya? Tanyanya pelan. Emily menoleh cepat. Aku, bukan siapa-siapa, jawabnya cepat. Tapi nadanya terdengar terlalu dibuat-buat untuk dipercaya. Keesokan harinya, Danny bangun lebih pagi dari biasanya. Ia turun ke mobil untuk mengambil jas hujan di bagasi. Penasaran? Danny menyorot dengan senter ponsel. Ia membaca tulisan di bagian atas dokumen itu, Confidential US Diplomatic Mission Asia Region Operational Field Record. Danny menahan napas. Tangannya bergetar saat melihat nama yang tertulis di sana. Name, Emily Wei. Stanford status, Special Mission Officer Intelligence Division Intelligence. Jantung Danny berdegup kencang. Ia menutup tas dengan cepat dan berdiri mematung. Kepalanya mendadak penuh pertanyaan. Apa Emily menyamar? Apa semua ini cuma bagian dari misi? Lalu kenapa dia memilih dirinya Danny untuk ikut serta? Siapa sebenarnya perempuan itu? Dan apakah hidup Danny kini sudah terseret dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan? Hari itu, langit mendung menyelimuti kota kecil berikutnya yang mereka kunjungi, sebuah wilayah pesisir bernama Cikalong, jauh dari keramaian. Danny duduk di dalam SUV,
menatap hujan gerimis di kaca depan dengan hati berantakan. Amelie sudah seperti teman, sahabat, bahkan pelindung di tengah kekacauan hidup Danny. Tapi, sekarang, ia duduk di sebelah Danny di mobil, mengenakan jas hujan tipis berwarna biru laut. Sejak pagi kamu murung. Ia tak tahu apakah Amelie benar-benar seseorang yang bisa dipercaya. Sejak menemukan dokumen rahasia itu di tas Amelie, pikirannya terus-menerus dihantui rasa curiga dan ketakutan. Ia ingin bertanya langsung, tapi bibirnya seolah terkunci. "Danny, kamu kenapa?" tanya Amelie lembut, memecah keheningan. Danny berpaling cepat. "Gak, cuma capek aja, mungkin." Amelie tersenyum tipis. "Kita istirahat beberapa hari setelah ini, ya. Aku tahu ini melelahkan buat kamu. Sekolah itu reyot, atapnya bolong, dan ruang kelas hanya berdinding anyaman bambu." Ia bukan hanya menjalankan tugas, tapi benar-benar menikmati interaksi itu. Dan itu membuat Danny bingung. Bagaimana mungkin seorang agen intelijen jika benar ia memang itu bisa memiliki empati setulus itu? Tapi senyum anak-anak di sana membuat tempat itu terasa seperti istana. Danny menyusul, membawa 2 gelas kopi sachet dari warung terdekat. Danny hanya mengangguk, meski dalam hatinya bergemuruh. Ia ingin tahu satu hal. Satu pertanyaan yang mengganggu pikirannya sejak 2 hari lalu. Siapa kamu sebenarnya, Amelie? Namun pertanyaan itu tertelan hujan dan keraguan. Mereka berhenti di sebuah SD negeri di pinggir pantai. Amelie langsung membaur, mengajak bermain, membagikan buku, bahkan memeluk anak-anak yang tampak gembira meski tak paham bahasa Inggris. Danny memperhatikan dari jauh. Sekuat apapun ia mencoba menepis rasa curiga, ada sisi dari Amelie yang tampak tulus. Sore harinya, setelah acara selesai dan warga mulai kembali ke rumah masing-masing, Amelie duduk di tepi pantai. "Kopi darurat," ucap Danny, mencoba mencairkan suasana. Amelie tertawa kecil. "Terbaik." Beberapa detik kemudian, Danny menarik napas panjang. "Sejak kecil aku diajarkan bahwa dunia ini punya sisi terang dan sisi gelap. Dan kadang, untuk menciptakan keadilan, kamu harus bekerja di wilayah abu-abu. Aku mau nanya satu hal." Amelie menoleh. "Kamu sebenarnya siapa?" "Yah, kamu tak tahu siapa aku. Tapi kamu nolong tanpa pamrih. Kamu sederhana. Dan justru itu yang bikin kamu jadi orang yang bisa diandalkan. Tapi aku tak sedang dalam misi spionase saat ini. Proyek ini nyata, Danny. Bantuan ini sungguhan. Aku memutuskan untuk keluar dari sistem. Sejenak, aku ingin merasakan dunia dari sisi manusia biasa." Tapi saat Amelie belum muncul hingga hampir tengah malam, Danny keluar mencarinya. Pertanyaan itu meluncur akhirnya. Tak bisa ditahan lebih lama, wajah Amelie tak berubah, tapi matanya menatap Danny lebih tajam. Angin laut meniup rambut pirangnya yang sedikit basah. "Aku sudah jawab, Danny. No more. He doesn't know the full picture yet. He's just puree. That's why he's perfect." Jawabanmu waktu itu, kayak kamu nutupin sesuatu. Data, pengamatan, apa Danny hanya kelinci percobaan dari misi yang lebih besar? Amelie diam. Ia menatap laut lekat-lekat. Beberapa saat kemudian, ia membuka suara. Suaranya rendah, serius, membuatnya penasaran, terjebak, dan tak bisa mundur. "Aku lahir dari keluarga diplomat. Ibuku di bidang intelijen. Ayahku di kedutaan besar Amerika." Danny menatap Amelie tak berkedip. "Jadi benar, kamu agen intelijen?" Amelie mengangguk perlahan. "Kenapa kamu ajak aku?" Amelie menatap Danny dalam-dalam. "Karena kamu satu dari sedikit orang yang masih punya hati bersih." Danny tak tahu harus bicara apa. Ia bingung, senang, dan takut sekaligus. Perasaan itu campur aduk jati satu. Malam itu, Danny kembali ke penginapan lebih dulu. Ia berjalan menuju pinggir pelabuhan dan melihat cahaya kecil dari gudang tua di belakang pasar ikan. Pelan-pelan Danny mendekat. Dari celah papan kayu yang berlubang, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Amelie sedang berbicara dalam bahasa Inggris lewat telepon satelit, menggunakan nada yang tegas dan penuh otoritas. "Yes, I'm with him. No more. We don't need extraction yet. The situation is under control. Once the file data is complete, I'll upload it to the mainframe." Danny mundur perlahan,
Napasnya tercekat. Jati benar, semua ini bukan hanya soal bantuan kemanusiaan. Amelie sedang mencatat sesuatu. Dan apakah kebaikan yang ditunjukkan selama ini hanyalah bagian dari skenario raksasa? Malam itu Denny tak bisa tidur. Hidupnya selama ini sederhana. Tapi sejak bertemu Amelie, ia merasa terseret dalam pusaran besar yang tak mampu ia kendalikan. Sekaligus, dan dalam hati kecilnya, Denny mulai bertanya, aku dipakai atau dipilih? Pagi itu hujan turun pelan, seolah langit sedang menahan tangis yang belum tumpah. Denny duduk di beranda penginapan, memandangi tetesan air yang menuruni daun-daun pisang. Kopi di tangannya sudah dingin, tak sempat ia hirup. Matanya kosong, pikirannya berlari jauh-jauh ke malam sebelumnya, ke gudang tempat ia mendengar Amelie mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Aku cuma alat, gumam Denny lirih. Dia memilihku karena aku murni, bukan karena aku berarti. Amelie muncul, dengan hoodie hitam menutupi sebagian wajahnya. Senyumnya tetap manis, tapi Denny bisa merasakan sesuatu yang berbeda kini, kebohongan di balik keramahan. Suara langkah mendekat membuat Denny tersentak. Good morning, sapa Amelie lembut. You okay? Denny hanya mengangguk pelan. Oke, tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan pagi yang sama seperti sebelumnya. Tidak lagi, ia belum sepenuhnya paham istilah asing itu. Tapi yang jelas, ini bukan proyek bantuan biasa. Ini pemetaan sosial. Pendataan terstruktur. Denny buru-buru menutup kembali tas itu dan berpura-pura sedang merapikan jaketnya. Bahkan mungkin, eksperimen sosial berskala nasional. Ia meminta Denny membuat kontak dengan aparat desa, penduduk lokal, bahkan perangkat kecamatan. Denny menurut, seperti biasa. Tapi setiap langkah kini ia lakukan dengan kewaspadaan. Hari itu mereka bergerak ke kota berikutnya, Garut. Di sana, Amelie punya agenda baru, mengumpulkan data tentang sistem distribusi bantuan pemerintah di daerah tertinggal. Saat Amelie sedang mengobrol dengan kepala desa, Denny memanfaatkan momen untuk memeriksa koper hitam yang biasa dibawa Amelie kemana-mana. Kita bisa lihat dunia dari sisi yang tak bisa dilihat orang-orang gedongan. Aku merasa hidup dengan cepat. Denny membuka bagian itu dan di sanalah ia menemukan dua hal. Ia tahu ini berisiko, tapi dorongan untuk tahu lebih jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Koper itu dikunci dengan sidik jari, tapi di sisi samping terdapat laci kecil tempat Amelie sering menaruh dokumen. Di dunia ini, tidak ada bantuan yang benar-benar gratis. Setiap gerak, setiap bantuan, setiap kebaikan selalu punya konsekuensi. Peta Indonesia digital lengkap dengan titik-titik merah tersebar dari Aceh sampai Papua. Buku catatan kecil dengan label Social Perception Mapping Phase 1 Asia Ops Division. Denny menelan ludah. Apakah ini bagian dari operasi global? Apa mungkin ini adalah bagian dari proyek pemerintah asing untuk menguji ketahanan sosial negara berkembang? Dan dirinya hanya pion kecil di papan catur besar itu. Suara Amelie membuyarkan lamunannya. Denny, ayo, kita harus jalan ke puskesmas. Aku mau lihat kondisi medis warga juga. Seru Amelie dari kejauhan. Denny menahan napas dan tersenyum samar. Oke, ia memeriksa ponselnya berkali-kali. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya keluarganya bisa terlibat? Apakah Amelie sedang diawasi pihak lain juga? Sepanjang perjalanan menuju puskesmas, Denny memberanikan diri bertanya dengan nada seolah basa-basi. Jangan terlalu dekat. Dia bukan cuma turis. Dia punya agenda. Dan kamu bisa jeti tumbal. Namun baru 2 langkah keluar, ia dihentikan oleh suara dari balik lorong gelap. Kamu pernah ngerasa capek nggak sih? Keliling-keliling gini, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ia kini berada di tengah 2 dunia. Satu penuh cahaya dan uang, satu penuh bayangan dan ancaman. Amelie tersenyum, matanya tetap menatap keluar jendela. Capek sih? Pasti, tapi menyenangkan. Denny mengangguk pelan. Walau kadang aku mikir, apa semua ini beneran buat bantu orang? Atau ada maksud lain? Ia sudah masuk ke dunia yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Pertanyaan itu menggantung di udara. Suasana mendadak sunyi. Amelie memalingkan wajah ke Denny. Senyum di bibirnya menipis.
Kamu tahu, Danny menoleh. Termasuk aku. Emily tak langsung menjawab. Ia menunduk pelan, lalu berkata lirih. Aku berharap kamu bisa tetap melihatku sebagai teman. Apapun yang kamu pikirkan, aku harap kamu tahu aku tidak pernah memanipulasimu. Danny diam. Kata-kata Emily seperti dua mata pisau. Satu menenangkan, satu lagi menikam pelan. Malam harinya, Danny mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Awas, kamu sedang dipantau. Orang itu bukan sekadar dermawan. Tolak bantuan apapun. Kalau tidak, keluargamu akan terlibat. Danny berdiri, wajahnya pucat. Detik itu juga, ia ingin menelpon ibunya di kampung tapi sinyal hilang. Ia berlari keluar kamar, mencari tempat tinggi. Jangan telepon siapapun, ucap sebuah suara berat dalam bahasa Indonesia. Danny membalikkan badan. Seorang pria lokal dengan jaket kulit berdiri di sana. Matanya tajam, penuh ancaman. Kamu Danny, kan? Sopirnya bule itu? Danny mengangguk, meski lututnya lemas. Jaga jarak. Pria itu lalu berlalu, meninggalkan Danny membeku dalam ketakutan. Malam itu, Danny duduk di pojok kamar penginapan, menggenggam ponsel erat-erat. Keringatnya dingin, dadanya sesak. Apa ia harus percaya Emily atau lari? Apa benar Emily jahat, atau justru ia sedang dijebak pihak lain? Dan seberapa jauh dirinya bisa selamat di tengah pusaran ini? Satu hal yang Danny tahu pasti malam itu, hidupnya bukan lagi milik orang miskin biasa. Danny berdiri kaku di depan cermin kamar mandi penginapan. Air dari keran mengalir, tapi tidak ia sentuh. Pikirannya kalut. Tadi malam, dua hal datang bersamaan. Pesan misterius yang mengancam keluarganya dan peringatan dari pria tak dikenal yang memperingatkannya agar menjauh dari Emily. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menatap dirinya sendiri, pemuda miskin yang seminggu lalu hanya tukang ojek online, kini berada di tengah konspirasi yang ia tak mengerti. Napasnya pendek-pendek. Ia ingin lari, tapi ia tahu, sudah tak bisa mundur. Sementara itu, di kamar sebelah, Emily duduk di depan laptop. Di layar, sebuah peta digital terbuka lebar, menampilkan titik-titik merah yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sudut kiri atas tertulis, Operation VRTASSLCEOPWLITKJL Impact Simulation, Live Failed. Emily mengetik cepat. Subjek, Danny Ramadan. Status, Engaged. Unaware menatap layar dengan tatapan kosong. Tangannya menggantung di atas keyboard. Trust level, high. Behavioral response, empathetic, loyal. Who's the risk? Moderate. Ia berhenti mengetik. Angin sejuk berhembus lembut, seolah mencoba menenangkan jiwa yang bergemuruh. Apa yang aku lakukan? Bisiknya. Pagi itu, Danny akhirnya mengajak Emily bicara empat mata. Ia tidak ingin bermain teka-teki lagi. Sekarang aku mau tahu satu hal. Kenapa aku? Mereka duduk di sebuah gazebo di pinggir danau kecil. Tapi dari bola matanya, Danny tahu, perempuan itu menyimpan gejolak. Emily. Danny menatapnya dalam. Aku butuh jawaban. Emily menoleh pelan, terlihat tenang. Tapi bagaimana satu individu biasa bisa mempengaruhi sistem di sekitarnya? Oke, aku akan jujur. Tapi setelah ini, kamu boleh pergi. Kalau kamu mau. Ia adalah bagian dari tim operasi intelijen global yang sedang menjalankan misi pemetaan respons sosial terhadap skenario tekanan global termasuk kemiskinan, korupsi, hingga bencana buatan. Kamu bukan lagi subjek. Kamu adalah satu-satunya orang yang membuat aku mempertanyakan segalanya. Aku hanya menunda jawaban yang kamu belum siap dengar. Aku tahu kamu bukan cuma filantropis. Aku tahu kamu kerja untuk badan intelijen. Aku tahu proyek ini bukan proyek biasa. Aku percaya sama kamu, Emily. Lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diriku sendiri. Emily memejamkan mata sejenak, lalu membuka pelan. Tidak semua, aku mungkin datang dengan niat misi, tapi yang tumbuh di sini. Ia menunjuk dadanya, bukan bagian dari rencana. Aku tak berniat membohongi kamu, Danny. Danny menahan napas. Dalam waktu dekat, akan ada simulasi krisis di kota besar, tapi pusat mulai menyusun ulang skenario.
mereka akan menurunkan tim dari luar. Dan kamu bisa jadi target penyesuaian. Amelie menghela nafas panjang. Di sana, sebuah layar proyektor menyala. Amelie memperlihatkan arsip rahasia dari pusat operasi. Amelie mulai bercerita. Ia bukan sekadar agen sosial. Target mereka bukan hanya melihat bagaimana masyarakat bertahan, dan kamu, Danny, adalah individu itu. Apa maksudmu? Danny membentak lirih. Kamu adalah subjek utama dari simulasi ini. Semua bantuan yang kita salurkan, semua perjalanan yang kamu lakukan bersamaku, semua dipantau dari pusat di Washington. Tapi dadanya terlalu penuh oleh fakta-fakta yang baru saja menghancurkan seluruh hidupnya. Danny berdiri. Jati aku. Kelinci percobaan, Amelie ikut berdiri. Air matanya mulai mengalir. Awalnya iya, tapi sekarang tidak. Aku terlibat terlalu jauh. Danny memukul tiang kayu di sebelahnya. Napasnya naik turun. Jati semua ini palsu. Perjalanan ini, proyek sosial, kebaikanmu. Semua cuma eksperimen. Satu sisi hatinya ingin kabur, selamat, dan melindungi keluarga. Tapi sisi lain, ia ingin melawan. Bukan hanya demi dirinya, tapi demi semua orang yang percaya padanya selama ini. Kalau tidak, mereka akan datang besok. Amelie menggeleng cepat. Danny tertawa miris. Hening menyelimuti mereka. Berdiri medan perang yang harus ia hadapi. Sampai akhirnya Amelie berkata, tapi sekarang bukan waktunya marah, Danny, karena sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Danny menoleh cepat. Apa maksudmu? Amelie mendekat dan bicara dengan suara sangat pelan. Penyesuaian. Ulang Danny heran. Artinya, kamu bisa dihapus. Malamnya, Amelie membawa Danny ke sebuah rumah kosong di tengah perkebunan teh. Peta jalur distribusi bahan pokok data pengaruh Danny terhadap perilaku warga desa simulasi chaos dengan pemicu Danny sebagai figur kunci skema respons sosial terhadap figur lokal yang mendadak kaya dan dianggap juru selamat Danny terpaku. Jadi mereka sengaja membuatku dikenal, dimuliakan, lalu dia mati bagaimana masyarakat bereaksi? Tanyanya lirih. Amelie mengangguk pelan. Ya, dan kalau responsnya berbahaya bagi stabilitas lokal, kamu akan dibungkam secara halus. Danny menggenggam tangannya erat-erat. Dunia seakan berputar. Ia ingin berteriak, aku bukan pion kalian. Amelie meneteskan air mata. Itu sebabnya aku bilang, kita harus keluar. Danny menoleh cepat. Keluar. Amelie menatapnya dengan keyakinan penuh. Aku sudah siapkan jalan, tapi kamu harus ikut malam ini. Danny terdiam. Dan satu hal yang Danny sadari malam itu, kehidupan lamanya telah mati, dan di depan sana, malam menyelimuti langit Cianjur dengan gelap yang tak biasa. Awan menggumpal tebal tanpa cahaya bulan, dan udara terasa begitu sunyi. Sesekali dia menoleh ke belakang, waspada. Di belakang mereka adalah jejak yang telah dibakar. Ratusan data, perangkat komunikasi, dan jalur distribusi telah dihapus dari sistem lokal yang mereka akses sebelumnya. Lebih dari itu, mereka bisa membuat kita menghilang tanpa jejak. Amelie mengambil risiko besar malam itu mengkhianati institusi tempat ia bekerja seumur hidup, seolah menahan napas menanti sesuatu yang besar terjadi. Danny menatap jalanan sempit dari dalam SUV hitam yang kini bukan lagi kendaraan kenyamanan tapi kendaraan pelarian. Amelie duduk di kursi samping, masih dengan hoodie yang menutupi sebagian wajahnya. Kalau kita ketahuan, gumam Danny sambil mengemudi cepat, kita bisa dihukum berat, kan? Amelie menoleh dengan wajah tegang. Danny menelan ludah, tangannya semakin erat menggenggam setir. Di ponselnya, tak ada sinyal, dan ia tahu, itu bukan kebetulan mereka sedang diputus dari dunia luar. Sebuah villa tua di pinggir hutan, tak tercatat di peta, dan tak pernah disambungkan ke jaringan listrik umum. Amelie mengaktifkan alat pendeteksi pelacak dan memastikan tidak ada chip atau frekuensi asing di tubuh mereka. Setelah yakin aman, mereka masuk dan mengunci semua pintu dari dalam. Tujuan mereka adalah sebuah rumah aman yang sebelumnya digunakan Amelie saat awal masuk Indonesia. Sampai di sana, Danny langsung memeriksa semua sisi rumah.
Berapa lama kita bisa bertahan di sini? Tanya Denny, duduk di lantai dingin dengan tubuh lelah. Setelah itu, aku harus aktifkan kode darurat yang akan kirim koordinat kita ke unit whistleblower internasional. Tapi itu juga berarti mereka akan tahu. Amelie menjawab dengan nada serius, paling lama 2 hari. Denny mengangguk pelan. Ia tak terlalu paham teknisnya, tapi yang ia tahu, mereka berpacu dengan waktu. Di antara semak-semak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pagi harinya, Denny keluar untuk mengambil air dari sungai kecil di belakang villa. Jejak sepatu, masih basah, masih baru. Denny berlari masuk ke villa, langsung mengunci pintu. Amelie, kita dicari, mereka udah dekat. Amelie tak panik, justru ia tampak siap. Memang, karena kita dikhianati. Denny menoleh cepat. Apa maksudmu? Amelie membuka ranselnya, mengambil satu alat kecil mirip ponsel mini. Ada satu sinyal pelacak yang aktif tadi malam. Bukan dari aku, dan bukan dari kamu. Ia menatap Denny tajam. Tapi dari orang yang selama ini kamu percaya. Denny mengernyit. Siapa? Amelie menarik napas panjang. Ada satu nama yang tercantum dalam catatan log aktivitas sistem kita. Ia punya akses lokal ke seluruh distribusi bantuan. Seseorang yang mengenal wilayah, mengenal kamu, dan menjual informasi tentang kita. Amelie menyerahkan tablet ke Denny. Di layar, nama itu terpampang jelas. Bayu Saputra, Kepala Desa Sukabumi. Ya, tapi dia juga agen lokal yang disusupkan dari jaringan mereka. Ia menjebak kita sejak awal. Sekarang, ia yang mengarahkan tim untuk menangkap kita. Bayu. Tapi dia yang bantu kita, dia yang buka jalan ke banyak desa. Denny berdiri kaget. SUV berwarna gelap, motor trail, dan satu drone kecil mulai berterbangan di langit. Amelie menatapnya tajam. Tak sampai 1 jam kemudian, suara deru kendaraan terdengar dari jauh. Denny dan Amelie saling pandang. Kamu yakin, kalau kita bertahan, mereka bisa tembak kita di tempat? Sekarang atau tidak sama sekali, kata Emily. Ada 2 pilihan, kabur lewat jalur hutan belakang, atau aktifkan sinyal ke unit whistleblower dan bertahan di sini. Denny memilih. Denny dan Emily tiarap. Di kejauhan, drone militer terbang rendah, mobil-mobil SUV mengepung area villa. Aku nggak akan lari. Teman iblis, aku cuma cari aman. Denny, dunia ini milik mereka yang tahu kapan harus tunduk. Dan saat itulah sejumlah kendaraan asing tanpa tanda pengenal datang dari arah berlawanan, membawa pasukan berseragam gelap. Amelie menatapnya dalam. Denny mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kalau aku mati hari ini, setidaknya aku mati bukan sebagai pion. Di saat bersamaan, ia menekan tombol yang mengaktifkan sistem distribusi data otomatis ke media internasional. Ia mengejarnya, melompat dari jendela belakang, dan berhasil menghadang pria itu di tengah hutan. Amelie akhirnya menarik tuas kecil dari dalam tas. Alat itu memancarkan sinyal khusus ke satelit. Semua data tentang eksperimen sosial, operasi rahasia, manipulasi di negara berkembang terkirim dalam bentuk enkripsi ke 4 pusat berita dunia. Sekarang kita tinggal tunggu, kata Amelie pelan. Entah bala bantuan, atau peluru pertama. 3 jam kemudian, tembakan pertama terdengar di kejauhan, dan di barisan depan berdiri Bayu, dengan senyum licik dan pistol terselip di pinggang. Sudah kuduga kalian bakal sembunyi di sini, ucap Bayu dengan pengeras suara. Amelie Stanford dan Denny Ramadan. Atas nama keamanan global, kalian ditangkap. Denny menggertakkan gigi. Kamu teman iblis. Bayu tertawa. Dan selama beberapa hari, berita dunia penuh dengan headline mengejutkan. Tapi sebelum Bayu sempat maju lebih jauh. BOOMM. Amelie luka ringan di bahu. Denny selamat. Sebuah suara ledakan besar terdengar dari sisi timur hutan. Api membumbung. Bayu dan anak buahnya panik. Di dada mereka tertera lambang Independent Global Watchdog Truth Operations. Pihak ketiga telah datang. Baku tembak pecah. Denny dan Amelie berlindung di belakang dinding. Dalam kekacauan itu,
Danny melihat Bayu mencoba kabur. Bayu menodongkan pistol. "Jangan dekati aku." Danny menatapnya dingin. "Aku nggak takut mati, Bayu." Bayu menarik pelatuk. "Door." Tapi bukan pistol Bayu yang meledak. Tubuh Bayu terjungkal ke tanah. Tertembak dari arah belakang oleh salah satu agen watchdog. Danny terduduk, terdiam. Tak percaya. Beberapa jam kemudian, suasana kembali tenang. Pihak watchdog membawa mereka ke tempat aman. Bule cantik bongkar eksperimen global di Asia Pemuda Indonesia jadi kunci utama. Nama Danny menjadi bahan pembicaraan internasional. Dari pemuda ojek online biasa, ia kini jadi simbol perjuangan melawan konspirasi global. Tapi semua itu belum usai. Karena meski satu babak sudah selesai, konflik terbesar justru akan datang. 3 hari setelah baku tembak di Villa Cianjur, Danny terbangun di sebuah ruangan bersih berwarna putih. Ruangan itu tenang, lengkap dengan tempat tidur empuk, CCTV tersembunyi di pojok langit-langit, dan aroma antiseptik yang tajam. Tapi ini bukan rumah sakit. Ini safe house internasional di wilayah Singapura, milik organisasi watchdog dunia yang menyelamatkan mereka. Di seberang ruangan, Emily duduk dengan tangan diperban. Ia tampak lebih tenang tapi juga lebih letih dari biasanya. "Kita aman," ucapnya begitu Danny membuka mata. Danny mengangguk. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya tajam. Ia ingat segalanya, pengkhianatan Bayu, tembakan memekakan telinga, dan pelarian yang mengubah segalanya. Kini ia bukan hanya Danny Ramadan, pemuda miskin dari pinggiran Jakarta. Dunia mengenalnya dengan nama baru. Bahkan NHK mewartakan keberaniannya membocorkan informasi soal eksperimen sosial berskala global yang melibatkan jaringan intelijen asing dengan menyusup ke dalam sistem bantuan kemanusiaan. The Whistle Hero from Indonesia. Tak butuh waktu lama sebelum wajah Danny muncul di layar media global. CNN, BBC, Al Jazeera, pemerintah Indonesia tidak menyebut namamu sama sekali di konferensi pers. Namun yang terjadi di tanah air jauh berbeda. "Kamu sadar nggak?" Dan ujar Emily sore itu sambil menatap layar ponsel. Danny menoleh cepat. "Maksudmu?" "Ya, mereka bilang insiden itu adalah gangguan dari pihak asing. Tapi tak ada satupun penyebutan bahwa kamu adalah korban. Apalagi pahlawan. Mereka bilang Mas dijual ke bule. Katanya Mas hianat bangsa." "Ini gimana, Mas?" Danny terdiam. Sesak, hatinya seperti diremas. Masyarakat yang termanipulasi, bantuan yang tak merata, dan kenyataan bahwa negara sendiri tak melindungimu dari permainan ini. "Jeti, aku malah dianggap mengganggu kestabilan nasional." Puluhan pesan masuk dari media luar negeri yang ingin wawancara. Emily mengangguk. "Ya, karena secara tidak langsung, kamu membuka luka lama yang selama ini mereka tutupi." Negara-negara yang terbuka untuk suaka. Kanada, Swiss, Islandia, dan Uruguay. Malam itu, Danny berjalan keluar ruangan. Ia berdiri di balkon yang menghadap pelabuhan. Angin laut Singapura terasa dingin menusuk dada. Ia melihat layar ponselnya. Namun yang paling menyakitkan adalah satu pesan dari adiknya di kampung. "Kalau kamu pulang, kamu bisa ditangkap, Danny. Mereka akan bilang kamu menyebarkan dokumen negara. Bahkan jika kamu selamat, kamu akan dihina, dicaci, dibungkam." "Mas," banyak tetangga ngejek. Danny memejamkan mata. Bahunya bergetar. Semua yang ia perjuangkan justru dituduh pengkhianatan. "Aku gak mau," katanya pada Emily. "Kamu sudah lakukan lebih dari itu. Kamu menyelamatkan wajah banyak desa. Tapi sayangnya, bukan semua orang mau melihat kebenaran. Mereka mengingat wajah pemuda sederhana yang membagikan beras, menyeka luka anak kecil, dan menyapa mereka dengan senyum tulus tanpa tahu bahwa semua itu adalah bagian dari percobaan. Bukan untuk dibenci." Keesokan harinya, Emily memperlihatkan surat resmi dari Watchdog. Jangan pernah berhenti percaya pada kekuatan kecil yang tulus. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, hanya ketulusan yang tak bisa dipalsukan.
Kami bersedia memberikan perlindungan jangka panjang untuk Denny Ramadhan dan Emily Stanford di bawah status pengungsi intelijen kelas. Denny membaca surat itu lama. Tangannya bergetar. Tapi satu hal tak berubah. Namanya terus dikenang. Jadi aku nggak bisa pulang. Emily menatapnya lekat. Denny tertunduk. Aku cuma mau bantu orang. Aku cuma mau hidup lebih baik. Emily menggenggam tangannya erat. Di tangannya, secari kertas berisi kalimat yang ditulis Emily sebelum ia kembali ke Washington. 2 minggu berlalu. Denny akhirnya memilih menghilang dari media. Ia menolak semua undangan wawancara, semua kontrak eksklusif, bahkan tawaran uang miliaran untuk membuat film dokumenter tentang hidupnya. Kalau semua ini dibayar pakai uang dari penderitaan orang, ia memutuskan tinggal sementara di Swiss dengan identitas baru, bukan di negaranya, tapi oleh ribuan masyarakat desa yang menerima bantuan nyata dari proyek palsu itu. Tapi yang mereka rasakan adalah kasih, dan itu nyata. Di akhir bab ini, Denny duduk sendirian di atas bukit salju. Kamu bukan eksperimen, Denny. Kamu adalah cermin yang memantulkan sisi terbaik manusia. Denny menutup matanya. Ia menarik napas dalam, dan ia bersumpah suatu hari nanti, ia akan kembali. Tapi untuk memperjuangkan mereka yang selama ini tak punya suara. 3 bulan berlalu sejak Denny menginjakkan kaki di Swiss. Salju yang menyelimuti lembah kecil di desa Wallemster tak pernah gagal membuatnya terpukau begitu putih, bersih, dan sunyi. Terlalu sunyi, sampai kadang ia merasa tubuhnya nyata tapi jiwanya masih tertinggal di warung kopi kecil di Jakarta. Tempat ia dulu menunggu orderan ojek online. Sekarang ia memakai nama baru, Daniel Rahman. Identitas perlindungan dari Watchdog Internasional. Tidak ada yang boleh tahu siapa dirinya sebenarnya kecuali segelintir orang yang tahu cerita lengkapnya. Setiap pagi, ia berjalan ke danau beku tak jauh dari penginapan sederhana tempat ia tinggal. Ia bekerja sukarela di perpustakaan desa, membantu para lansia mengatur buku, dan sesekali menjadi pemandu untuk turis asing yang tersesat. Tapi di balik wajah tenang dan sikap ramah itu, ada luka dalam yang belum sembuh. Luka karena dihina bangsanya sendiri. Luka karena ditolak sebagai anak negeri. Misi baru. Tapi kamu masih hidup dalam pikiranku. Kita berdua pernah menyentuh ujung rahasia dunia dan keluar hidup-hidup. Itu bukan hal kecil. Ia tahu dunia belum aman. Tapi ia juga tahu diam terlalu lama hanya akan membuat kejahatan makin nyaman. Dan luka karena dipisahkan dari satu-satunya orang yang benar-benar percaya padanya, Emily. Hari itu, sebuah amplop coklat dari Genevieve datang ke penginapannya. Di dalamnya ada laporan bulanan dari Watchdog dan sepucuk surat pribadi. Denny diminta menjadi narasumber tetap untuk program pengawasan bantuan kemanusiaan di Asia Tenggara. Kami tidak meminta Anda tampil, tapi kami ingin nilai-nilai Anda mengisi sistem yang selama ini buta arah, tanpa pengirim. Tapi Denny tahu betul siapa pemilik tulisan tangan itu. Dan aku di Meksiko sekarang. Apa saya bisa kembali ke Indonesia? Tanyanya pelan. Jika suatu hari kamu siap untuk muncul kembali, ingat, kebenaran akan selalu punya tempat asal kita cukup berani untuk menanggung risikonya. Stay safe. Anda bekerja dari sini, diam-diam membenahi dunia dengan kekuatan data dan kejujuran. Denny mengepalkan surat itu pelan. Pandangannya menembus jendela yang mulai berkabut. Bahkan ia merekomendasikan sistem pelaporan bantuan yang bisa diakses oleh rakyat langsung. Beberapa minggu kemudian, Denny menerima tamu yang tak terduga. Seorang pria Asia paruh baya datang ke penginapan, mengenalkan dirinya sebagai utusan khusus dari Asia Pacific Civil Rights Consortium. Ia tidak muncul di layar TV, tidak diwawancarai, tapi banyak kebijakan berubah karena data dan analisis yang ia kirimkan. Maaf jika saya lancang, Tuan Daniel, katanya sopan, tapi kami tahu siapa Anda sebenarnya. Denny langsung siaga. Pria itu tersenyum, lalu menyerahkan sebuah dokumen tipis. Di dalamnya, proposal kerjasama. Kami butuh orang seperti Anda yang pernah melihat kebenaran dari dalam. Denny membaca berulang kali.
tak percaya. Untuk pertama kalinya, seseorang tak melihatnya sebagai pengkhianat, tapi sebagai seseorang yang layak didengar. Kalau saya setuju, kalau tidak, Danny akan tetap mencintai ibu dari kejauhan. Pria itu menatapnya serius, dengan cara diam-diam, tapi dengan risiko tinggi. Atau, ia kirimkan ke satu alamat yang tak pernah ia hapus dari ingatannya, rumah tua di Gang Kecil Cempaka Putih, Jakarta tempat ibunya dulu tinggal. Tulisan tangan gemetar di atas kertas bergaris lusuh. Jati Dene aja, anak ibu. Yang bilang mas pengkhianat itu cuma orang-orang yang gak ngerti. Tapi di warung ini, banyak warga doain mas tiap malam. Mas sudah bantu lebih banyak orang dari yang ibu tahu. Dani menatap tangannya sendiri. Tangannya dulu memegang stang motor. Sekarang, tangannya bisa mengubah kebijakan. Ia mengangguk pelan. Kalau memang ini jalannya, saya mau. 3 bulan kemudian, Dani menjadi bagian dari tim bayangan pengawas sistem penyaluran bantuan di berbagai negara berkembang. Walau caranya mungkin tak seperti yang mereka fahami, ia menatap kereta cepat yang akan membawanya ke bandara. Ia menyarankan model distribusi yang tidak menindas, menyusun ulang skema yang melibatkan masyarakat, bukan elit, dan semua itu berjalan tanpa tepuk tangan, tanpa panggung, tapi nyata. Namun, diam-diam, Dani menyimpan satu mimpi. Pulang, bukan sebagai buronan, tapi sebagai pemuda yang dicintai rakyatnya sendiri. Maka pada suatu malam bersalju di musim gugur Swiss, Dani menulis sepucuk surat panjang. Bu, Dani masih hidup. Maaf kalau berita di TV bikin ibu malu. Tapi Dani nggak seperti yang mereka bilang. Dani hanya ingin bantu orang. Kalau ibu masih mengakui Dani, tolong balas surat ini. 3 minggu setelah surat itu dikirim, Dani menerima balasan. Mas Dani, pulanglah. Ibu selalu bangga. Pulanglah, Mas. Gak usah jadi pahlawan. Air mata Dani jatuh tanpa suara. Akhir bab ini, Dani berdiri di stasiun Zurich. Tas ransel di pundaknya. Surat dari ibunya di tangan kiri. Bukan untuk pulang hari ini, tapi untuk menyusun langkah pulang. Dengan cara yang benar. Karena ia tahu, waktunya akan datang. Saat ia tak lagi jati bayangan di balik sistem, tapi kembali sebagai putra bangsa yang membawa nurani. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi wajah-wajah asing yang sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Tapi di antara kerumunan itu, satu sosok berjalan dengan langkah pelan dan dada penuh debar. Ransel di pundaknya lusuh, topi hitam menutupi sebagian wajahnya, dan masker medis menutupi sisa yang lain. Bukan sebagai whistleblower global, bukan pula sebagai orang kaya mendadak yang digilai media luar, tapi sebagai anak negeri yang ingin pulang diam-diam ke rumahnya. Dialah Dani Ramadan. Setelah 2 tahun menghilang dari peredaran dan hidup dengan nama samaran di Eropa, ia kembali ke Indonesia. Dani memilih tak naik taksi. Ia menyusuri jalanan kota dengan bis kecil, lalu ojek, lalu berjalan kaki menelusuri gang sempit. Banyak bangunan berubah, banyak orang yang tak ia kenal. Tapi aroma warung kopi, suara bocah main layangan, dan sapaan Assalamualaikum dari nenek-nenek membuatnya tahu. Ia ragu untuk mengetuk, tapi sebelum ia sempat memutuskan, pintu terbuka penuh. Seorang wanita tua berdiri di ambang, mata sayunya menatap tak percaya. Pintu kayunya terbuka setengah. Dari dalam, terdengar suara batuk khas yang sangat ia kenal. Ia pulang ke tempat yang masih menyisakan dirinya. Di ujung gang, rumah reyot berdinding cat pudar itu masih berdiri. Mas Dani, pulang. Itu aja cukup buat ibu. Seperti anak kecil yang pulang setelah tersesat jauh di hutan dunia. Ibu, bisiknya. Langkahnya gemetar. Membawa oleh-oleh kecil. Sebungkus nasi uduk, kerajinan tangan, surat terima kasih dari anak-anak desa. Baginya, pengakuan dari rakyat kecil jauh lebih suci dari gelar pahlawan yang diberikan istana. Dani, air mata langsung tumpah. Di sampingnya, seorang pria muda dari LSM lokal mengajaknya bicara. Ibu, Dani menjatuhkan tasnya, bersimpuh, dan memeluk kaki ibunya erat-erat. Ibu, maafin Dani.
Maafin kalau selama ini Denny cuma bikin ibu malu. Ibunya membelai rambutnya, meski tubuhnya gemetar. Kabar kepulangan Denny perlahan menyebar. Tapi bukan media nasional yang pertama mencium kehadirannya. Simbol bisa dihancurkan. Tapi kalau aku tetap diam, aku jeti cerita. Cerita itu hidup lebih lama dari gelar. Melainkan orang-orang kecil yang dulu ia bantu dari desa Cikalong, dari SD di Garut, dari nelayan di Cianjur. Satu persatu, mereka datang diam-diam. Mas Denny, anak-anak sekolah kami sekarang udah punya komputer. Gara-gara sistem bantuan yang Mas usulkan waktu itu. Bantuan kemanusiaan dari berbagai lembaga datang. Dan sistem distribusi yang digunakan adalah sistem hasil rancangan rahasia Denny 3 tahun lalu. Mas, dulu kami kira Mas cuma sopir. Tapi sekarang kami tahu, Mas cahaya kecil yang nyalain lampu buat kami. Denny mendengarnya sambil menahan tangis. Suatu malam, Denny duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Tapi kalau ada satu orang kecil di luar sana yang hari ini hidupnya lebih baik karena sistem yang saya bantu bentuk, itu cukup. Saya nggak harus dilihat, asal kebenaran nggak padam, saya rela tetap di balik layar. Mas Denny, kenapa nggak mau tampil lagi di publik? Nggak mau bikin klarifikasi atau berdiri lawan mereka yang dulu tuduh Mas pengkhianat? Anak-anak muda mulai membagikan kutipan dan rekaman lama tentang Dani. Hashtag, di mana Dani? Dan, pulanglah pahlawan muncul di media sosial. Anak-anak itu menonton dengan mata berbinar, lalu berseru. Dani tersenyum tipis, karena aku nggak pernah ingin dikenal. Aku cuma ingin dikenang. Pria itu mengernyit. Maksudnya, kalau aku tampil, aku jadi simbol. Tapi dunia tak bisa diam selamanya. Di tahun ketiga setelah Denny kembali ke Indonesia, sebuah bencana sosial melanda salah satu wilayah konflik di Asia Tenggara. Nama D.R. muncul di dokumen teknis sebagai penyusun utama. Media internasional mulai berspekulasi. Apakah D.R. adalah Denny Ramadan? Publik Indonesia pun kembali geger. Kali ini, bukan untuk menghujat, tapi untuk mencari dan mengakui. Tiba-tiba nama Denny menjadi bahan diskusi, hingga akhirnya sebuah media independen kecil berhasil menemukannya di rumah ibunya dan mewawancarainya diam-diam. Dalam rekaman itu, Denny hanya berkata, "Saya tidak butuh disebut pahlawan." Rekaman itu viral, tapi Denny tetap diam. Ia kembali ke kesehariannya. Mengajar anak-anak mengoperasikan komputer, membantu pengelolaan bank sampah di desa, dan menjadi tempat curhat ibu-ibu warung yang ingin melek digital. Ia tidak lagi punya mobil mewah, tidak lagi makan di restoran bintang 5, tapi senyumnya lebih kaya dari siapapun. Penutup 5 tahun kemudian, di aula sekolah desa, anak-anak SD menonton dokumenter berjudul Dari Jalanan ke Sistem Dunia, kisah lelaki bernama Denny. Pak Denny, itu Pak Denny, ya? Denny hanya tertawa. Mirip, ya? Seorang anak kecil berdiri dan bertanya polos. Pak Denny? Benar Pak dulunya miskin? Denny tersenyum dan menjawab dengan lembut. Iya, nak, tapi orang miskin yang jujur bisa lebih kaya dari 1000 orang curang. Dan semua yang mendengarnya percaya, karena Denny bukan lagi sekadar pemuda biasa. Ia kini legenda, bukan karena ketenaran, tapi karena kebenaran.